Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manu Yulia Utami dengan NIM 20070250818, kelas 3A Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang model bisnis bank dan bank delivery channel. Untuk yang pertama, model bisnis bank. Model bisnis bank menurut Christensen tahun 2001 mendefinisikan bahwa model bisnis sebagai sumber segala keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang membedakannya dengan positioning perusahaan dari produk dan industri yang sama. Model bisnis bank sendiri dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama ada commercial banking, yaitu bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua ada wholesale banking, yaitu model bisnis bank yang memfokuskan pelayanannya kepada perusahaan atau bisnis yang berskala besar. Yang ketiga ada retail banking atau SME banking, yaitu model bisnis yang memfokuskan diri untuk memberikan pelayanannya terutama kepada nasabah individu serta sektor usaha kecil dan sektor menengah. Yang keempat ada microbanking, yaitu model bisnis bank yang memfokuskan pelayanannya kepada bisnis yang berskala mikro. Untuk yang kelima ada consumer banking, yaitu model bisnis di mana produk dan layanannya yang disediakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah individual dengan tingkat pendapatan yang stabil. Yang keenam ada corporate banking, yaitu model bisnis yang melayani kebutuhan-kebutuhan korporasi untuk menunjang operasional bisnis mereka. Yang ketujuh ada business banking, yaitu model bisnis bank yang mengkhususkan layanannya kepada usaha atau bisnis dari berbagai tingkatan skala bisnis. Yang kedelapan ada individual banking, yaitu bank yang mentargetkan layanannya kepada nasabah individual atau konsumer. Yang kesembilan ada investment banking, yaitu lembaga keuangan yang khusus menyediakan layanannya kepada institusi termasuk swasta dan pemerintah, antara lain berupa yang pertama ada konsultasi keuangan atau financial advisory, yang kedua ada pengelolaan aset atau asset management, yang ketiga ada penggabungan dan pengambil alihan usaha atau merger dan acquisition or M&A, yang keempat ada perantara dan pedagang efek, broker and dealer. Yang kelima ada jasa underwriting dalam penerbitan surat berharga atau emisi saham dan obligasi atau sukuk di pasar modal. Pengertian underwriting sendiri secara bebas diartikan sebagai kesanggupan investment bank untuk menanggung risiko penerbitan surat berharga dengan membeli surat berharga tersebut ketika tidak dijual seluruhnya. Fungsi investment bank di Indonesia dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Dan model bisnis bank yang terakhir yaitu ada universal banking, yaitu bank yang menggabungkan model komersial bank dengan investment bank dalam satu manajemen. Untuk materi kedua yaitu ada bank delivery channel. Bank delivery channel sendiri adalah alat atau media yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi atau mencapai target konsumennya, sehingga keunggulan atau nilai lebih perusahaan tersebut dapat diterima oleh konsumen. Bank delivery channel dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada branch banking, yaitu saluran distribusi layanan bank dengan menggunakan kantor bank dengan berbagai tingkatan. Contohnya seperti kantor pusat operasional, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Yang kedua ada single office atau branchless banking, yaitu saluran distribusi bank dengan kantor tunggal tanpa kantor cabang. Dan yang ketiga ada electronic banking, yaitu saluran distribusi bank berupa layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui media elektronik. Jenis-jenis electronic banking yaitu yang pertama ada automatic teller machine atau yang biasa kita kenal dengan anjungan tunai mandiri atau ATM, merupakan suatu terminal atau mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan teller ataupun petugas bank lainnya. Jenis yang kedua yaitu ada SMS banking, adalah
Layanan perbankan yang dapat diakses melalui telepon seluler atau handphone dengan menggunakan media SMS. Yang ketiga, ada mobile banking, merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Yang keempat, ada phone banking, adalah layanan untuk bertransaksi perbankan atau mendapatkan informasi perbankan lewat telepon dengan menghubungi nomor layanan pada bank. Selanjutnya ada internet banking, yaitu layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Lalu, Electronic Data Capture atau EDC merupakan suatu perangkat atau terminal yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan kartu debit, kredit, prabayar di merchant atau TUB. Lalu selanjutnya ada e-commerce atau perdagangan elektronik, merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan televisi. Lalu ada juga video banking, merupakan teknologi yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas perbankan melalui jarak jauh menggunakan suatu perangkat khusus yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah berkomunikasi audiovisual dengan petugas bank, menginput data, mencetak statement, dan mengeluarkan kartu baru. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.